pamungkas kalau kata orang ini. Ini acara inti kita pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama. Mohon izin kepada Bapak Kiai Haji Miftahuddin Hamdani SAG. Kepadanya saya persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bang, mic-nya di off-nya di sini aja, nggak usah di situ yang buat tiganya buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyana fi dzikra maulidir rasul wa akrama man ta'abbada wa taqarraba wa ta'attara fihi bimahsulil qabul. Wassalatu wassalamu ala sayyidi abil batul sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumin la yanfa'u fihi al-aul wal huqul. Amma ba'du, hadratil afadil al-mukarramun yang saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, para hujaj, terkhusus tuan-tuan guru kita semua, terkhusus guru tetap yang ada di Masjid Baitur Rasyid yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Mufrail, yang saya hormati Kiai Syafiq Munandar, yang saya hormati Ustadz Ahmad Muradi, dan semua para asatidz, para guru, para mu'alim yang lain yang mohon maaf saya nggak bisa nyebutin atu-atu karena kurang tapi apal namanya. Tapi insya Allah nggak mengurangi rasa takzim, takrim, taukir, al-fakir kepada beliau-beliau. Doain mudah-mudahan guru-guru kita semua selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yang ngaji sama beliau-beliau insya Allah dapat ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, alhamdulillah Bapak Lurah kita hadir di tempat ini. Yang saya dengar baru sebulan. Kita doain mudah-mudahan Lurah kita bisa menjadi bagian untuk menjadikan kampung Pasir Putih ini tambah berkah. Amin. Bapak RW, bapak-bapak RT, semua para umarok kita, doain mudah-mudahan umarok dan ulama kita senantiasa harmonis, romantis, sejalan, sejalin, dan akhirnya insya Allah beliau-beliau berdua ini menjadi sabab kampung kita ini tambah barokah. Yang saya hormati terkhusus segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid dan sekaligus segenap para pengurus Masjid Baitur Rasyid, yang mudah-mudahan apa yang sudah dikerahkan oleh para panitia untuk mensukseskan ini acara, mudah-mudahan segenap panitia semua dan yang membantu untuk suksesnya acara pada siang hari ini, mudah-mudahan insya Allah juga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua bapak ibu muslimin muslimat, mukminin mukminat, segenap para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adakumullah. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir di tempat ini akan senantiasa Allah berikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Bu, sehat bu? Saya langsung aja nih ceramah, nggak banyak basa-basi. Juga yang saya hormati, saya lupa nama Bang Cablak. Sehat Bang Cablak? Mudah-mudahan Bang Cablak juga tambah berkah.
Karena kudu ada makhluk-makhluk langka yang begini, kudu ada. Insya Allah sorga, karena paling langka udah. Doain. Masya Allah, gayaannya kan. Ya Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, langsung aja ke inti persoalan. Siang hari ini, jauh sebelum saya menyampaikan sedikit kata bicara ceramah agama pada siang hari ini, saya akan mengawali salah satu ayat atau firman Allah yang mungkin kita udah hafal, kita sering baca. Ini ayat itu ada pada surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jadi ini kata kunci pengajian kita nih. Kata kuncinya nih. Jadi ibu-ibu, saya nggak sabar-sabar nih. Saya nggak pinter basa-basi atau pinter nyegerin. Tapi pada intinya Bapak Ibu, bahwa siang hari ini kita dikumpulin panitia termasuk saya nih dalam rangka kita memperingati hari kelahiran manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Manusia yang besar dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar. Manusia agung diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Mohon maaf, ini kalimat bukan basa-basi, bukan. Kita sebagai umat Rasul kudu meyakini, karena ini bagian undakan kedua setelah kita cinta Nabi. Kalau dalam bahasa qaumi utughyan wa azzim qadrahu, besarkan kemuliaannya, besarkan keagungannya. Kita kudu cinta dan besarkan kemuliaannya. Artinya sebesar apapun kemuliaan Nabi, maka kita kudu yakin dan percaya. Insya. Jadi bukan basa-basi itu kalimat, kan sering tuh kita dengar tuh. Manusia besar dibesarkan oleh Zat yang besar. Itu bagian pokok buat kita tuh. Karena itu mengagungkan kemuliaan Nabi. Dan ketika Allah sudah memberikan kemuliaan kepada seorang hamba, mayamnahullahul majada lil abdi, kalau dalam bahasa para ulama, ketika Allah sudah menitipkan kemuliaan pada seorang hamba, maka kemuliaan itu akan ada dan seterusnya selama dia patuh taat kepada Allah. Bahkan yang lebih hebatnya, di dalam satu riwayat disebutkan wa kullu man wama, dan semua yang bersama dan apapun yang bersama orang mulia tersebut akan terbawa keramat juga. Orang mulia, manusia mulia, Rasul mulia, wali mulia, orang yang dekat wali kebawa keramat tuh. Bukan cuman wama kata ulama, apapun. Makanya orang kalau lagi ke Madinah, ke Mekah, itu bukan cuma dia ngejalanin yang rukun, bukan ngejalanin yang wajib, tapi yang sunnah. Banyak orang tabaruk dengan Hajarul Aswad, tabaruk dengan kiswah Ka'bah, tabaruk dengan multazam, tabaruk dengan sumur di Badar. Itu semua gambaran, jangan kata sahabatnya, semua termasuk benda mati, apapun yang dekat orang mulia, maka dia akan berkeramat. Dan kita melengkapi kemuliaan tersebut, mencari kemuliaan, kita sempetin tuh. Enggak usah Rasul, wali aja wali. Kita ziarah ke Pandeglang, Syekh Mansur Cikadun. Enggak cukup kita ziarah ke Syekh Mansurnya doangan. Buat ngelengkapi ziarah kita sempetin datang ke Batu Quran. Kenapa emang dalam riwayat itu kalau kata khalifahnya itu Syekh Mansur dulu sempat riyadhah di situ. Makanya berapa banyak orang yang tabarruk nyari keberkahan. Oh, kalau dalam bahasa tabarruk manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu kudu
Qot'an, kudu yakin udah. Mantep udah. Kita ziarah ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Enggak cukup kita ziarah ke makamnya. Orang nyempet-nyempetin buat menyempurnakan ziarahnya, dia sempetin masuk ke Goa Saparwadi. Kenapa emang? Karena dulu bukan buat tempat ngumpet Belanda doangan. Disitulah riadoh beliau, ngajinya beliau, wiridnya beliau. Akhirnya ada air kejayaan, ada air barokah. Orang sepet-sepetin minum walaupun seuyub. Kenapa emang? Nyari berkah. Karena wali tersebut pernah dititipkan kemuliaan oleh Allah. Ziarah kemana aja dah. Saya Godok, Garut, saya Wangsa Muhammad ada 7 pancuran. Orang sempet-sempetnya mandi di situ. Itu namanya kita kudu yakin. Terkhusus orang yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, ketika Allah udah titipin kemuliaan, maka siapapun dan apapun akan terbawa keramat tuh. Kita nih jadi umat Muhammad nih, umat Rasulullah. Baru kata-kata ummatun. Kalau kata ulama ahlul lughat, ummatun itu kan jam'ur rijal, kumpulan orang doangan. Umat itu bahasa Arab. Cuman udah jadi kayak bahasa Indonesia. Umat itu kumpulan orang banyak. Ketika baru kata-kata ummatun doang, belum ada muruahnya, belum ada harganya kita. Tapi begitu diidofatkan, begitu disandarkan dengan kata-kata Nabi Muhammad, ummatu Muhammadin, baru berkeramat. Sampai Nabi Musa ngiri kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Itu tuh poin yang pertama yang saya pengen tanemin terkhusus kepada diri Al-Fakir. Kita ini jadi umat Nabi Muhammad kudu bersyukur dan kudu meyakini seyakin-yakinnya bahwa Rasul manusia mulia dimuliakan zat yang maha mulia. Bahkan kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani lebih saklek lagi. Beliau itu sahibud darajatil ulia, pemegang derajat yang tinggi. Nabi yang lain kagak bisa nempel. Bahkan jangan kata Nabi, malaikat muqarrabin. Kalau kata Syekh Nawawi, lam yasilha nabiyun, tidak bisa disampai oleh para nabi yang lain. Bahkan wala malakun muqarrabun, bahkan malaikat muqarrabin belum bisa menandingi derajat Nabi besar Muhammad. Pertanyaannya, kenapa kok bisa begitu? Karena Rasulullah hidupnya semua itu semua diserahkan udah buat Allah udah. Makanya kuncian Allah dalam ayat tadi yang saya baca sebagai kata kunci, itu salah satu asbabun nuzulnya kan ada 3 kelompok. Ada kelompok Islam yang rada remeng-remeng, ada kelompok Yahudi, ada kelompok Nasrani. Mereka semuanya ngaku katanya cinta Allah, cinta Tuhan. Ya Muhammad, nahnu nuhibbu rabbana wa rabbuna yuhibbuna. Itu 3 kelompok ngomong gitu pada ngadep ke Rasul. Rasul cicing baik, tenang. Semuanya pada ngaku sih. Orang Islam pengikut Nabi yang remeng-remeng pada ngaku katanya dia cinta Tuhan cinta dia. Nasrani katanya begitu. Yahudi katanya begitu. Nabi cicing baik. Nggak lama turun tuh ayat tuh. Ayatnya Allah bilang, kul, katakanlah hai Muhammad kepada kalian atau kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kunciannya cuman atau kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Segitu tuh. Ikuti aku, fattabi'uni. Itu kan jawab syarat kalau kata santri. Dari kata in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya jawabannya syaratnya itu fattabi'uni, ikuti aku. Nah ini nih. Mohon maaf. Ini bagian koreksi kita semua. Kalau kita bicara cinta Rasul udah dah insya Allah orang yang muludan nggak bisa diraguin, udah cinta, udah resep banget sama muludan. Tapi ittabi'uni ini yang kadang-kadang susah.
Makanya kadang-kadang kalau tema Mauludan itu kadang-kadang ya bukan dibilang iklan, bukan dibilang basa-basi. Kita maulid dengan peringatan maulid, kita menauladani akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Suri tauladan Nabi. Kalau kita akhlak ngikutin akhlak Nabi, apalagi mohon maaf, saya aja dah masih jauh, susah. Ukuran model kayak saya nih, jangan kata ikutin Nabi perkara yang wajib, perkara yang sunnah, yang mubah aja kita ribet. Walaupun kalau dalam makom Nabi, makom tasawuf itu yang mubah nggak ada. Kalau dalam bahasa kitab Minahus Saniyah, tarkul mubahat, tinggalkan perkara yang mubah. Artinya apa? Kalau mubah kan dosa kagak, pahala kagak dapat apa-apa. Nah wali kagak mau gitu, Nabi kagak mau gitu. Yang mubah tuh bagaimana caranya biar pahala. Yang mubah model apaan? Jalan, makan, minum, tidur, itu hukumnya mubah. Artinya apa? Tadi kalau kita ngikutin Nabi jangan kata yang wajib, yang sunnah, yang mubah kita belum tentu bisa. Contohnya apaan? Urusan madang aja. Dalam satu riwayat Nabi, kalau pulang kemana-mana, idza raja'atu ja'iun, kemudian Rasulullah datang ke rumahnya dalam keadaan lapar. Kemudian walam yajid syai'an, beliau tidak menemukan sesuatu. Enggak pakai ribut, enggak pakai berisik. Beliau ambil batu, kemudian diikat batnuhu di perutnya. Segitu dong tuh, lapar, batunya sampai diselipin tuh di perutnya. Kalau kita model kayak mau ngikutin suri tauladan, ya perkara yang begitu dah. Kita pulang kerjaan nih dari Bulakan, dari pasar, dari kantor, begitu pulang ke rumah, ke dapur, buka tutup saji, zong, nggak usah pakai ngomel, keluar lagi ambil batu, ngapain? Tuh nyambit bini, nimpuk, taruh. Tuh, yang kedua, wakanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza akala, beliau kalau makan itu cukup bisalasati asabi'a, 3 jari. Farubama terkadang birrobi'ah, turun jari yang keempat. Mau kanan halus kek, mau kanan kasar kek. Kita, wah seru dah, lagi santri. Itu lempengan begitu kita susah. Tapi perkara yang susah bukan kagak ada jalannya, kan fa inna ma'al usri. Semua yang susah bukan gak ada yusronya, pasti tinggal himmah. Nah perkara himmah itu diawali dengan bahasa mahabbah. Maka ini bagian mendasar kita kudu punya. Nggak cukup mahabbah. Tadi kalau bahasa qomi utughyan bukan cuma cinta kepada Nabi, tapi wa'azim qadrahu, muliain keagungannya. Terus kita angkat Nabi, kita angkat Nabi, kita angkat Nabi. Orang A'rabi aja nanya kiamat, terus kata Rasulullah, lu nanya kiamat modal lu apaan? Beliau cuma jawab, ana uhibbuka ya Rasulullah wa uhibbullah. Saya cinta engkau ya Allah, cinta engkau ya Rasul, saya cinta Allah dan cinta Rasul. Segitu modalnya tuh banyak, itu udah mantep udah. Akhirnya beliau bilang, udah anta ma'aman ahbabta, entar ente mati ame siapa yang ente resepin. Cuman yang tadi saya mau bilang nih, bahwa ketika kita kepengen jadi umat yang berkeramat, maka ikutin tuh yang mantep. Berarti kan Rasul imam, kita makmum. Kalau dalam bahasa fikih, berarti makmum kudu ngikut apa kata imam. Kenapa emang? Ittiba, iqtida, berarti imam Rasul, kita makmum. Artinya apa ya? Haram kata Rasul, haram kata kita. Halal kata Rasul, halal kata kita. Enggak boleh kata Rasul, enggak boleh kata kita. Boleh kata Rasul, boleh kata kita. Jangan sampai nyungsang-sungsang. Haram dikata haram. Enggak boleh dikata boleh. Itu kan dulu, sekarang boleh. Riswah dikasih hadiah. Pajak dikata zakat. Wah. Jangan dirubah. Semua apa udah ketetapan Rasul, ayo kita ngikut.
Kalau dalam bahasa fikih ma fa'alal imam fa'alal makmum. Apa yang diikutin, apa yang dikerjain imam, makmum kudu ngikut. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Betul? Kudu ngikut. Jangan jadi makmum sengke. Kalau kita jadi makmum, udah sami'na wa ata'na, ikut sama imam. Ini kan kadang-kadang mohon maaf ada jadi makmum sengke. Kita orang doyan kunut nih, doyan banget kita kunut. Toto kita lagi ziarah kemana ke pergi jauh, mampir sholat subuh, kebetulan sholat subuh kita cari-cari jeda sholat subuh di pinggir jalan ada masjid. Begitu kita mampir, ternyata tuh masjid imamnya kagak kunut. Terus jangan kita bilang begitu makmum i'tidal langsung sujud. Terus kita bilang begini, mam, lo sujud aja dulu, gue pengen kunut. Artinya apa? Lah kalau imam udah sujud ya udah sujud. Begitu juga sebaliknya. Andai kata ada imam yang kunut, kita kepercayaannya atau yakin nggak ada kunut, lah karena kita jadi makmum ikut kunut. Jangan jadi makmum sengke. Imam udah Allahumma hdina fi man hadait, dia mah embung. Sengke itu namanya. Udahlah kita pilih imam, kita mau jamaah di masjid, ya berarti udah ikutin apa kata imam. Nah ini nih yang kadang-kadang kita kurang bisa. Nah inilah bagian yang perlu kita belajar, ngaji. Karena rasa cinta ini nih semuanya perlu bukti dan kita tahu itu semua. Makanya bahasa kecintaan itu kalau dalam bahasa perjuangan Rasulullah, ya lanjutin apa yang pernah diperjuangkan sama Rasul. Rasul pertama menanamkan akidah. Setelah itu beliau memperkuat dengan ibadah. Setelah itu nanti hasilnya untuk menjalankan apa yang menjadi bagian di masyarakat, menegakkan ukhuwah Islamiyahnya enak. Kan gitu perjuangan Rasul. Dan kita cinta ikutin apa yang Rasul pernah perjuangin. 13 tahun Rasul dalamin akidah tauhid. Enggak ada Tuhan selain Allah, enggak ada Tuhan, tinggalin Lata, Uzza, Manat, Hubal. Suruh bertauhid. Kenapa emang? Karena kunciannya asal tauhidnya kuat, ibadahnya mantep. Tauhidnya kuat, ibadah mantep. Wow, pasti itu mah. Asal akidah ibadahnya mantep aja. Kalau dalam bahasa kitab tauhid, sampai orang kalau lagi belajar tauhid, kemudian setiap kapan aja dia menyebut lafzul jalalah, itu hatinya itu langsung klik, nyambung dengan semua apa yang menjadi kudroh irada Allah. Begitu juga berarti di saat kita sholat, apalagi dalam perlakuan sholat ibadah mahdhuh. Udah takbiratul ihram udah di awal. Allah. Orang kalau tauhidnya mantap begitu takbir mah enak. Bukan sekedar dia lagi pasang niat, bukan sekedar dia lagi menjalankan qasad ta'arud ta'in, tapi dia lagi pengen cari kliknya ame Allah. Dia sedang ngobrol ame Allah, curhat ame Allah, ngadu ame Allah. Ini yang susah. Tapi kalau orang tauhidnya mantap mah khusyuknya dapat cepet. Kapan aja lagi zikir. La ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Ketika dia nama-nama illallah, langsung kliknya dapat, sirnya dapat, setrumnya dapat. Kenapa emang? Tauhid. Makanya orang-orang dulu pasti dong masih kecil bocahnya diajarin sama babanya. Kalau babanya bener. Saya aslinya orang Tanabang. Dulu masih kecil udah disuruh bawa kitab sifat dulu abang kong saya tuh. Saya kagak ngerti itu buku apaan. Ternyata begitu kita ngaji, oh ini tauhid. Kita dikenalin, oh ini sifat ma'ani, oh ini salbiyah, maksudnya salbiyah begini. Walaupun kalau santri ada ketemu jenuhnya belajar tauhid emang. Tapi ala kulli hal yang kita kudu yakini, selama dia memperyakinkan bahasa tauhid, dia bisa menambah khusyuan dalam ibadah. Makanya kalau kata bahasa Sayyidina Ali, yang namanya khusyuk ada tingkatannya. Yang adena tingkatan paling rendah khusyuk dalam sholat atau gerakan dia bisa ingat Allah udah dibilang khusyuk. Walaupun gak dari awal sampai akhir.
Misalnya di takbir tadi Allah, habis kosot ta'arud ta'yin, kita besarin Allah, angkat tangan. Walaupun begitu taruh tangan aur-auran lagi, bar aur-auran lagi, cicak ubur-uburan kita liatin. Ntar begitu ruku takbir nyebut Allah lagi, Allahu Akbar, duit seribuan gelinding gitu takut hilang. Ya nggak apa-apa, yang penting udah dapat khusyuk tadi di awal, dia inget sama Allah. Makanya hikmah angkat tangan kan begitu salah satunya. Kalau kita ngaji di dalam bahasa kitab Kasyifatus saja. Nah, jadi sekali lagi usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, ini nggak gampang, ini butuh penekanan, peningkatan kualitas yakin ini, dan akhirnya kita benar-benar mantap. Itu yang pertama, penanaman tauhid. Nanti ibadah bakal jalan lebih khusyuk lagi. Makanya di sini alhamdulillah masih ada guru yang masih mau ngajarin, ada kiai yang masih mau ngajarin. Udah sabar, kadang-kadang murid belum nyampe, guru udah datang duluan. Kalau orang dulu mantap, guru belum nyampe, murid udah pada berbaris. Dulu baheula eta mah. Sekarang kadang-kadang ngumumin udah capek, atau pengurus bapak-bapak datang ke masjid karena sekarang malam pengajian, kagak ada yang nyampe. 15 menit ngumumin lagi, belum ada yang nyampe. Sampai 10 menit lagi sampai gedek tuh panitia, bapak-bapak ngaji, ustadz udah datang nih di pojok sendirian. Datang atuh kuculuk pakai ngomong etat baru nyampe, tai lu ah. Gua udah habis 3 batang lu kata baru datang. Kalau orang dulu nggak begitu tuh. Makanya orang dulu, yang namanya orang dulu emang kagak tapi pinter-pinter, ame agama dipakai bener. Titel kagak punya, tapi rawi dihafal, ratib hadat apal, atos apal, yasin apal, waqiah apal, doa waqiah sampai apal, barzanji apal. Saya masih ingat sih waktu muludan di Tambang, baca barzanji kalau di sono, kagak ada yang megang kitab pisan. Kalau dulu kan muludan kagak ada yang ceramah, semua pasal dibaca. Kalau dulu muludan dulu tuh, kagak ada ceramah kan baru kemarin. Emang kalau dalam rukun maulid, kata saya Jalaluddin As-Suyuti, nggak ada ceramah. Yang pertama kumpul orang, ijtima'un nas. Yang kedua qiraatul Quran, baca Quran. Qiraatul riwayatin Nabi, baca maulid. Ntar yang keempat, yumaddu lahum simatun, disediain hidangan alias madang. Makanya panitia maulid kalau kagak nyediain madang nekat, nggak sah. Karena rukun maulid tuh, ceramah kagak ada. Makanya kudunya amplop penceramah ame amplop baca maulid, gedean baca maulid kudunya. Siapa yang baca maulid tadi? Bagi 2. Lah dia peran utamanya, bukan penceramah. Nah jadi sekali lagi usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, bagian ini yang kudu kita ngikut. Jadi saya mau garis bawahi di antara lain ngaji buat ningkatin kualitas akidah, kualitas ibadah. Insya iya ngajinya mau model bagaimana, pokoknya asal datang dah. Kan ngaji rupa-rupa orang. Tapi kalau dikiasin dalam ilmu tauhid, kalau kata guru saya ngaji itu ada 3 model emang. Ada ngaji yang modelnya tafsili, ada yang ngajinya ijmali, ada yang ngajinya taklidi. Ngaji tafsili itu modelnya kayak begini. Bapak nih ngaji di Masjid Baitur Rasyid. Begitu pulang ngaji, orang perempuan nanya, "Pak pulang ngaji Pak?" "Oh, ngaji apaan Pak?" "Fikih." "Tentang apaan Pak?" "Tayamum." Ditanya, "Tayamum apaan Pak?" "Oh tayamum itu pengganti wudhu Bu. Kalau kita lagi sakit nggak bisa kena air atau nggak nemu air, udah nyari-nyari kemana kagak ada, cari debu yang suci, niat basuh muka ame tangan aja." "Dalilnya apaan Pak?" Dibacain. "Hadisnya apa?" Dibacain. Itu orang perempuan sampai nganga. Tuh ngajinya tuh tafsili, itu EQ aja rada kental dikit. Ada orang yang kedua ngaji ijmali, sedang pulang ngaji ditanya, "Pulang ngaji Pak?" "Iya." "Ngaji apaan?" "Fikih." "Tentang apaan?" "Tayamum." "Tayamum apaan?" "Oh pengganti wudhu. Kita sakit ketemu air nggak kemana-mana nggak ketemu air, udah cari debu suci, niat basuh muka basuh tangan, dah sembayang boleh." "Emang ada dalilnya?" "Ada." "Apaan?" "Gue lupa." "Hadisnya?" "Gue lupa." Tuh diterangin bininya global aja udah.
Ada lagi yang ketiga, ada ngaji taklidi. Begitu kelar ngaji ditanya sama perempuan, pulang ngaji Pak? Iya, ngaji apaan? Fikih. Tentang apaan? Tayamum. Tayamum apaan? Diem Bapak 5 detik. Terus ngomong begini sama bininya, udah dah jangan nanya ribet, gue neranginnya ribet, cuman gue ngerti. Nih kalau mau tahu lo telepon aja ustadznya WA-nya nih. Tuh EQ-nya rada tengkurap dikit. Kira-kira jamaah Baitur Rasyid banyakan ngajinya yang ngaji tafsili, ijmali, apa taklidi. Dongok semua dong. Tapi apapun bentuk ngajinya itu namanya taklid. Makanya dulu ada orang tuh pasukan cingkrang, gak boleh tuh taklid buta, taklid buta. Boleh selama taklidnya taklid sahih. Enak aja taklid buta. Taklid buta boleh selama taklidnya sahih. Artinya orang yang kita ikutin, kita yakinin alim, ulama, waro, sahih, ikutin. Dia kemana aja ikut, boleh. Lagi ulama udah kalau istiqomah, kalau semakin dekat sama Allah semakin istiqomah. Yang namanya ulama, bahkan bukan cuma ulama, kata Imam Ghazali, khuddamuddin, karyawan agama semua. Bukan cuma ustadz, bukan cuma kiai, bukan cuma habaib, semua. Pengurus musola, pengurus masjid, imam masjid, merawatib, merbot termasuk. Artinya apa? Selama dia tujuannya cuma Allah, itu semua tuh semakin tua yang model begini semakin berkeramat. Makanya kiai-kiai dulu semakin tua, jangan katanya minyak wanginya, ludahnya masih orang cari. Ludahnya masih orang cari. Berapa banyak kiai dulu masih kecilnya minta ludahin. Ame kiainya sama gurunya dibawa anaknya, kiai ludahin anak saya, suruh dangak, ludahin. Kenapa emang? Karena tuh kiai istiqomah. Istiqomah itu patokannya ya takut sama Allah. Bukan masalah pinternya doangan, bukan masalah alimnya doangan, takutnya. Makanya bahasa Quran itu yang sallahu min ibadihil ulama. Hanya sanya yang Allah yang takut sama Allah. Ikutin. Nah kalau kita punya guru yang istiqomah, yang benar-benar megang syariat, kita ikutin benar-benar dia apik, ikutin. Itu taklid yang model begitu boleh. Mudah-mudahan guru-guru kita termasuk bagian ulama-ulama yang istiqomah. Amin. Nah terakhir, seperti bagian yang menjadi inti, seperti tema yang saya baca, bahwa ini temanya salah satunya adalah, saya baca dulu nih, kesian udah dicetak mahal-mahal. Masjid sebagai jantung persatuan menguatkan ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan. Nah ini bagian hasilnya di antara lain di dalam rangka menjadikan Madinah daulah Islamiyah, kan Rasul begitu. Di situ ada Majusi, di situ ada Nasoro, di situ ada orang di luar Islam. Tapi tercipta tuh yang namanya piagam Madinah. Kenapa emang? Oh, ukhuwah Islamiyah. Dasarnya ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah, dan akhirnya ukhuwah Islamiyah bebeneran tuh dipraktekin dan hasilnya diterima dalam piagam Madinah. Kalau kita baca piagam Madinah, yang mujinya piagam Madinah bukan cuman ilmuwan Islam, ilmuwan Yahudi begitu baca piagam Madinah mengacungkan jempol. Artinya apa? Bahwa kekuatan ukhuwah itu bagian utama. Tapi tadi dasarnya kita tauhid mantap, ibadah rajin, nah ukhuwahnya jadi enak. Orang kalau duanya kuat tuh insya Allah dah hati kagak ada yang ngured-ngured. Nah kadang-kadang ada yang kelihatannya rajin banget ke masjid, hatinya berbulu, morang. Jangan. Kadang-kadang yang digedegin ustadznya lagi, bujuk. Jangan gedek sama panitia muludan. Ya habis muludan suzon sama panitia muludan. Ada tuh model begitu. Kenapa emang? Karena dia datang maulid bukan karena bagian hikmahnya yang dia cari, bukan berkahnya yang dia cari, yang madang doangan. Ya boleh sesah, cuman jangan tujuan utama. Nanti akhirnya nguret-nguret kalau dapat yang kagak enak. Apaan snack begini doangan? Bolu bantet, jeruk asem, salak sepet. Begitu gue buka berkat, gue kira daging, ikan tembang. Enakan muludan di sono noh, dagingnya gede-gede.
Jangan-jangan panitianya, jangan-jangan. Habis muludat, hati bebulu. Di sono di Tanabang. Jangan. Ukhuwah Islamiyah itu dasarnya hatinya kudu legowo. Apalagi bu ulama, jangan suudon. Jangan, kita jangan mau dipecah-pecah. Perbedaan apapun, kita nggak ngeliat NU-nya, kita nggak ngeliat FPI-nya, kita nggak ngeliat Muhammadiyahnya, kita nggak ngeliat partai apapun, ormas apapun. Selama dia orang Islam, kita harus wujudkan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita semua. Insya ini perpecahan kan udah ribut kita sekarang. Sementara lihat dalam Quran, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu ba'duhum ba'din, satu sama lain saling bantu, saling tolong menolong, saling dana mendanai. Untuk apa? Untuk menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Makanya lanjutan itu ayat illa taf'alu, hai umat Islam, jika sampean tidak mau bersatu, tidak mau kompak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di tengah-tengah kalian. Survei membuktikan. Coba lihat, inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo dah, halusin hati kita biar latif. Jangan bebulu, jangan nguret-nguret. Apalagi mau guru, jangan suuzon. Dan biasain tabayun, biasain tabayun. Kalau dalam bahasa siasatul Islamiyah boleh in-iqad, itu boleh, mengkritik boleh. Tapi salah satu syaratnya dia kudu masuk dulu fada kholafi, dia kudu masuk dulu ke dalamnya. Jadi ketua masjid jangan kata ringan, fitnahnya banyak. Nggak usah ketua-ketua yang lain, ketua masjid, ketua musola. Ada sih orang dia pengen nyalon dari KM, dua ame umat tapi jamaah disuruh, tapi dia bilang nggak boleh sama emak gua. Kenapa bang? Entar jadi ketua DKM diomongin mulu, mereka gak kuat. Kadang-kadang orang ngomentarin masjid, ngomentarin musola. Begitu kita tanya, siapa yang ngeritik? Si Anu ke masjid gak? Kagak pernah. Buset. Lah ngeritik masjid, ke masjid dulu. Masuk ke masjid. Makanya ketika kita orang masjidnya, ada yang ngeritik orang gak pernah ke masjid, nges cicing baik. Dia juga gak pernah ke masjid, ngeritik masjid. Sundel banget. Ini yang bikin acak-acakan begini nih. Orang pada pecah. Jadi ayo dah, melalui peringatan Maulid, salah satu kita menjalankan perjuangan Rasulullah, ukhuwah Islamiyah kita jaga. Dan ini dalil kita apal banyak banget dalil mah. Watasibu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Al mu'min lil mu'min kal bunyan, dan seterusnya banyak dalil persatuan. Cuman mohon maaf, kadang-kadang prakteknya yang susah. Boro-boro nyatuin umat Islam antar provinsi, antar kota madya, antar kecamatan, kelurahan. Kadang-kadang pengurus masjid aja ribut mulu. Lah ketua sama sekretaris kagak akur. Bendahara sama sekretaris kagak nanya. Ustadz sama ustadz marahan gara-gara rebutan jadwal khotbah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo dah, mudah-mudahan insya Allah jamaah Baitur Rasyid, pengurus Baitur Rasyid, mudah-mudahan insya Allah termasuk umat yang menjadi diakui oleh Rasulullah, dan akhirnya insya Allah kita termasuk menjadi umat-umat yang amanah, berani menjalankan apa yang diperintahkan Rasul, berani meneruskan apa-apa yang pernah Rasul perjuangkan, dan akhirnya insya Allah keluarga kita semua, diri kita semua, dan semua yang kita kenal, terkhusus muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, terkhusus yang ada di kampung ini, di Pasir Putih ini, mudah-mudahan insya Allah dengan sabab peringatan Maulid bihurmati hadal majlis, mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari Allah bijahin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Malik. Iyyaka na'budu wa shiratal ladzina waladdallin. Amin. Nanti ditutup ame kiai. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah. Ini saja, in uridu ilal islah mustata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.